Nah mungkin kita lihat bro beberapa koin yang mengalami drawdown dulu nih ya, yang teman-teman mungkin lihat. Kita mungkin mulai dari ya ETH ratunya ya. gitu. ETH ya. Kita mulai dari ETH dulu. Karena mungkin tadi kalau Pak Oscar Raja Kripto mungkin ini ya, Bro Timothy Ratu. Waduh, selir kalau gue jadinya ya. Iya. Gue selir kripto ini. Bener. Lucu juga ya Ratu nih. Oke ya. Ethereum. Waktu itu kalau teman-teman perhatikan ya, jangan bilang ini momen ya, sebenarnya momen sudah saya ungkapkan dulu ya. Ya. Karena dulu waktu live stream ya 3 bulan yang lalu ya. Saya ngomong ya potensi Ethereum ya, dia turun dulu di bawah 2000 baru kayak dia retest ATH-nya lagi dan beneran ya kejadian. Saat kemarin banyak sekali ya orang yang heavy ya selling Ethereum. Waktu itu saya mulai pesimis. Kenapa? Karena itu satu ya memang orang sudah terlalu euforia. Dua itu juga range high di multi-year cycle-nya ya. Itu range high di tahun 2021. Dan waktu itu ya kita ngomong juga mulai hati-hati ya dengan Ethereum angka psikologis 5.000. Terus kemudian juga cycle high di 2021 dan sekarang apa ya yang kita lihat di Ethereum. Ethereum weekly chart sebenarnya dia mengalami yang namanya potensi retest. Kalau kita nyalain ya indikator 21 EMA ya di weekly ya dia mulai mendekati ya. Ini kalau kita lihat yang namanya weekly chart. Weekly chart dia breakout ya, dia melakukan yang namanya retest. Plus ya sebenarnya saya mau turunin lagi potensi retestnya ya. Kalau saya ngomong di monthly chart sebenarnya bisa jauh lebih kelihatan ya. Monthly chart dia breakout terus dia turun ya. Harapannya dia ke 3.500 dulu ya. Nggak tahu kenapa tapi saya ngomong 3.500 ini kayaknya area yang oke ya, bounce untuk Ethereum. Kalau so far ini masih gray area ya untuk saya pribadi ya. Saya gini, nunggu dia di 3.500. Kalau dia 3.500 pasti EMA-nya dia akan catching up yang mendekati lebih naik lagi. Plus ya teman-teman harus paham juga. Ketika Ethereum di 3.500 itu waktu itu ya nanti terjadi. Itu pasti crypto market akan dalam keadaan yang extreme fear. Ya. Jadi saya nunggu extreme fear, saya nunggu Ethereum di 3.500 ya. Sekarang memang di angka 4.000 sebenarnya. Tapi kalau kita ngomong monthly close akan close 4 hari lagi dan 100% bisa dipastikan ya ini monthly close-nya bakal merah. Jadi hati-hati dulu ya teman-teman. Next kita akan lihat dari Solana bro. Solana ini kan mengalami drop yang signifikan ya bro ya. Dropnya sekitar hampir 15% ya. Kita lihat bahkan 19% tuh 7 hari terakhir. Solana memang bullish secara fundamental. Ya. Tapi secara on-chain data enggak. Ya. Secara fundamental ya ETF Solana ya itu akan dirilis ya katanya akhir tahun ini. Cuman secara on-chain data Solana ini udah tidak dipakai ya. Data dari The Bridge itu menunjukkan banyak sekali capital yang di bridge dari Solana ke BNB. Ya. Itu menunjukkan apa ya? Kalau the king ya is back ya. CZ udah balik ya. Jadi kita harus hati-hati dengan Solana karena aktivitas ya trading di Solana itu cenderung menurun ya. Kalau kita ngomong dari active address ya, active user itu udah drop dari Juli ya. Memang dia mengalami kenaikan ya, trading volume, turnover karena kan dia expecting ya bullish ETF news di Juli. Tapi kalau kita lihat secara fundamentalnya, active usernya itu udah mulai merah semua nih yang ada di bawah sini. Itu menunjukkan apa? Orang udah cabut. Apa faktor yang menyebabkan ya orang-orang kapok main di Solana itu adalah perilisan Trump. Jadi emang perilisan Trump ya, dan pump fund itu menyebabkan akhirnya orang udahan ya sama Solana ya. Kalau kita ngomong ya sekarang pun sebenarnya dia harusnya ya mendekati area yang ideal untuk beli harusnya Solana. Ya. Mungkin ya dia bisa ke 120 dulu ya baru bouncing. Kalau kita ngomong Solana ada di range ini ya. Dia mengalami retest. Tapi kalau secara fundamental ya udah ada BSC yang jauh lebih ya sekarang didorong adopsinya. Saya ngomong Solana nggak kemana-mana. Kalau kita tarik sebenarnya Solana itu dari 2024 sampai sekarang harganya itu tetap di sini-sini aja ya.
Ini bener-bener kita ngomong dalam keadaan yang ini bener-bener mega range ya. Selama 637 hari harga itu cuman ada di range $100 sampai $300 ya, nggak kemana-mana ya. Ini menunjukkan ya dia secara teknologi juga narasinya udah habis, kata yang pas ya untuk Solana. Oke. Jadi kita lihat banyak bro ya, kemarin sempat project-project yang bermunculan, kita lihat juga project-project dari BSC yang pastinya di backing sama yang dulunya namanya Binance Labs itu banyak yang berterbangan, dia kayaknya balik, udah semangat lagi, semangat untuk mendapatkan uang. Kartelnya kartel crypto kingpinnya udah balik, nah itu baru raja beneran tuh ya. Itu raja beneran tuh. Nah rajanya balik ya kan, dia kemarin sambil yang calisthenics itu, ya kan? Katanya ini kayak pikiran ini menjauh dulu dari Aster sama BNB kan. Nah, dia tapi katanya pikirannya. Tapi kita lihat coba Asternya. Dari kemarin kita sempat ngobrol di sini ya, Bro ya. Aster kan dibikin di BSC juga. Gimana Aster? Aster koreksi ya, sama seperti koin-koin yang lain. Kita bahas Aster itu buat teman-teman beli di berapa tuh ya waktu itu? Waktu margin call terakhir 0,6 ya. Ada di 0,6 ya. Terus dia udah naik ya 300% ya. Jadi congrats ya buat teman-teman yang dapetin Aster. Sekarang ini Aster gimana ya? Saya ngomong nggak ada alasan ya dia nggak retest dulu ke area ya sekitar 1,2. Tapi ya ini bener-bener setup yang seksi ya saya ngomong. Kalau dia bakal ke 1,2 ya. Kemarin saya juga ke round tripping juga ya. Saya juga masuk lagi ya. Saya udah take profit banyak ya di 2,2 ya. Terus saya juga beda akun lagi ya, open long di 1,55 ya. Terus ke retrace lagi nih kayaknya profitnya. Tapi saya akan nunggu lagi nih ya. Dia balik lagi ke order book ya, bullish ya. Order block ya, bukan order book. Bullish order block di ya, dia ke sekitar ya 1,4 sampai 1,2. Ini tempat ya dimana saya akan bidding ya, lebih heavy lagi untuk Aster. Karena ini ego play sebenarnya. Saya nggak lihat Aster ini akan stop pumping sampai CZ ini ngalahin ya market cap-nya Hyperliquid. Jadi either Hyperliquid-nya yang dia jual sampai turun, terus ini lebih tinggi, atau dia akan pump koin ini ya. Jadi Aster ya udah naik 300% dari yang kita bahas. Saya masih cukup bullish ya kalau dia di 1,4. Saya akan ya reload up ya, more position untuk Aster. Dan ya ini salah satu conviction play ya sampai akhir tahun ini. Karena sampai akhir tahun ini ya mendekati akhir siklus, kita ngomong harus lebih hati-hati. Play harus dengan conviction only. Jangan play dengan setengah conviction dan asal masuk posisi. Ya. Nah.